Halo semuanya, di video ini kita akan belajar tentang if dan else. Dalam bahasa pemrograman Arduino, if dan else ini digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Sesuai namanya ya, if jika, else jika tidak. Maka pernyataan ini bisa kita gunakan nih untuk membuat sebuah kondisi. Jika kondisinya seperti ini, maka seperti ini. Nah, jika tidak, maka seperti ini. Di dalam if dan else, jika kondisinya bernilai benar atau true, maka kode yang dijalankan itu di dalam kode if, ya. Jadi kalau bernilai benar, maka yang dijalankan itu di dalam kurung yang ada di dalam if-nya. Jika ternyata nilainya salah, maka yang dijalankan adalah else-nya. Seperti itu. Gampang ya. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk penulisan if else-nya. Jadi teman-teman bisa tuliskan if, kemudian dalam kurung kondisinya seperti apa nih yang pengen dicek. Nah, kemudian buka kurung. Jika benar maka kode yang di dalam sini yang akan dijalankan. Jika salah maka kode yang di else yang akan dijalankan. Nah ini ya, ini adalah salah satu contoh penggunaan if else. Di sini saya menggunakan simulator Walkwi ya untuk mensimulasikan penggunaan Arduino, kemudian ada LED dan ada push button. Kita langsung coba aja. Nah di sini saya sudah berada di dalam Walkwi ya. Teman-teman bisa lihat aja project baru. Kemudian di sini kita pakai Arduino Uno saja. Nah, sekarang yang perlu teman-teman lakukan, kita siapin dulu LED-nya. Kemudian jangan lupa resistornya. Dan satu lagi adalah push button-nya. Jadi nanti kita akan buat kondisi ya. Jika tombolnya ditekan, maka lampunya nyala. Dan begitu pula sebaliknya. Kita rangkai dulu. Jadi resistornya sama LED-nya ya. Kita taruh di ground saja. Kemudian untuk yang anodanya kita taruh di pin 7. Nah ini ya. Nah berikutnya untuk push buttonnya. Oh ya, prinsip push button itu ini ya. Ini kita rotate dulu aja. Nah gini ya. Jadi kalau kita buka dokumentasinya. Nah prinsipnya seperti ini ya. Jadi tujuan kita adalah menghubungkan antara yang ini dan yang ini. Jadi bukan ini sama ini ya, lihat. Di sini ada saklarnya. Kalau kita tekan dia nyambung, kalau kita lepas dia terputus atau sebaliknya lah. Nah, berarti intinya antara dua probe ini ya atau dua kaki ini, bukan antara ini sama ini. Nah, beda ya. Ini sama ini yang kita jadikan sebagai saklarnya. Nah, kita kembali ke projectnya. Berarti antara ini sama ini ya. Nah, ini kita hubungkan. Kaki yang pertama kita hubungkan misal ke pin 2 ya. Ini saya geser dulu. Nah, kaki yang kedua kita taruh di ground. Nah, sudah ya. Berikutnya kita akan menulis kodenya. Ini saya perbesar dikit supaya lebih jelas. Pertama kita akan buat variabel namanya LED pin ya. Nah, kita deklarasikan LED pinnya ada di pin nomor 7. Nah, berikutnya kita buat variabel juga untuk push buttonnya. Tombol pin di pin nomor 2. Nah, berikutnya kita akan buat variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan state-nya. Jadi state-nya high atau low, 0 atau 1. Nah, gitu ya. Tombol state. Nah, kita buat inisialisasinya untuk awalnya bernilai 0. Berikutnya karena kita akan menampilkan data state-nya di serial monitor, maka kita perlu memanggil fungsi beginnya ya, 9600 untuk buat rate-nya. Kemudian jangan lupa kita deklarasi modenya untuk LED pin-nya bernilai output ya, karena kita menyalakan lampu. Kemudian pin mode untuk tombol pin. Nah, untuk tombol pin
Di sini kita akan menggunakan input pull up, ya. Karena kita menggunakan push button, maka kita harus menggunakan pull up-nya supaya lebih stabil nilainya. Oke, modenya sudah. Berikutnya kita akan membaca nilai dari push button-nya ya. Jadi kita menggunakan tombol state yang sudah kita buat di atas. Tombol state. Sama dengan kita pakai digital read ya, karena kita cukup membaca data digital dari pin nomor 2. Tombol pin. Seperti ini. Nah, kemudian kita baru mulai menggunakan if else-nya ya. Jadi dimulai dari if dalam kurung kondisinya apa nih? Jika tombol state-nya sama dengan 1, gini ya, atau high bebas, mau 1 mau high itu sama. Nah, maka apa nih? Maka kita nyalakan LED-nya menggunakan fungsi digital write. Let pin, high. Kemudian jika ternyata state-nya bukan sama dengan 1, maka kita matikan lampunya. Menggunakan sama ya, fungsinya digital write. Let pin, low. Gampang ya. Seperti ini teman-teman untuk pengaplikasian if else. Sekarang kita coba jalankan. Kita lihat. Oke, kita pencet ya. Berubah ya. Tuh. Jadi karena kita menggunakan input pull up, maka yang step pertama dia high dulu. Kalau kita pencet, dia jadi low. Kita lepas lagi, dia jadi high. Gitu ya. Kita pencet, dia jadi low lagi. Kita lepas, dia jadi high lagi. Seperti itu cara penggunaan if else menggunakan push button dan LED. Nah, sekarang bagaimana jika kondisinya nggak cuma 2 teman-teman? Misal ada 3 kondisi gitu ya, atau 4 kondisi. Nah, kalau lebih dari 2 kondisi, kita bisa menggunakan satu perintah lagi. Jadi bukan if else aja, tapi namanya if. Gini ya. Kita buat kondisinya, terus kita buat dalam kurung tutup kurungnya. Gini. Ini ya. Jadi misal nih, sekarang kita nggak membaca data digitalnya, tapi kita buat datanya sendiri. Misal kita buat angka 3. Itu ya. Tombol state-nya sekarang 3. Sementara di sini if else-nya kalau nggak 1, dia bukan 1. Nah, sekarang kita tambahin kondisinya. Jika tombol state sama dengan 2, gini ya. Maka ini kita pakai print aja ya, serial dot print 1. Gini ya. Terus ini kita masukin lagi ke sini. Jika tombol state-nya 2, maka kita print 2. Kita tambahin satu kondisi lagi. Menggunakan else if lagi. Jadi if, else if, sebanyak apapun kondisinya, kita tambahin else if-nya. Jika tombol state-nya 3, maka kita print 3. Nah, jika di luar dari itu, maka kita nyalakan lampunya. Kita nyalain aja ya. Jadi pakai high. Gini, kita jalankan. Nah, maka secara otomatis karena nilainya di sini 3, maka yang terprint di serial monitor adalah angka 3. Sekarang saya ganti kalau nilainya jadi 2. Kita jalankan, maka yang tertampil di serial monitor itu angka 2. Nah, kalau saya ganti ini nilainya 4, di sini kan nggak ada ya, 1, 2, 3. Maka selain 3 ini yang akan dijalankan adalah perintah ini, yaitu menyalakan LED-nya. Saya jalankan, maka lampunya menyala. Seperti itu teman-teman untuk pengaplikasian if else statement ya. Baik itu dengan if else
maupun dengan if, else, if, dan else. Nah, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Kita lanjut lagi di video berikutnya.